Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi bersyukur kepada Allah taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya kepada kita semuanya dan taufiknya sehingga kita masih disebut sebagai seorang muslim hingga detik ini. Dan semoga Allah terus bimbing kita, istiqomahkan kita menjadi seorang mukmin dan naik tingkatannya dari seorang muslim menjadi seorang mukmin hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, pada ayat yang tadi yang sering kita dengar dan tadi pun saya bacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Secara khusus untuk apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, untuk benar-benar bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Orang yang diajak betul-betul bertakwa adalah orang yang beriman dulu. Jadi siapa orang beriman? Orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman tentunya yang 6 itu. Untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, bahasa kitanya. Menjadi mukmin yang sejati, dohir dan batin kita sejati. Kalau dohirnya muslim tapi dalamnya belum muslim, namanya munafik. Naudzubillahi min dzalik. Dan munafik ini tingkatannya banyak. Ada munafik yang paling parah adalah munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi sama dengan kafir. Bahkan dalam beberapa buku dikatakan munafik i'tiqadi ini aswa'u minal kafir, lebih buruk daripada kafir. Siapakah munafik i'tiqadi itu? Orang yang biasanya munafik i'tiqadi ini hidup di zaman kejayaan Islam. Hidup di mayoritas Islam itu menguasai dari segala bidang. Ketika dia tidak berani menunjukkan ketidakislamannya, maka dia masuk Islam demi untuk menjaga dan demi untuk memuluskan tujuan yang dia maksudkan. Tetapi dalam dirinya terdapat kebencian yang sangat luar biasa. Dan ini ada di zaman Nabi Muhammad, seperti Abdullah bin Salul, pimpinan munafik, pimpinan munafik di Ahlul Madinah. Kemudian setelahnya dan setelahnya dan setelahnya selalu ada orang-orang yang seperti itu. Dan di akhir hayat Khulafa ar-Rasyidin muncul munafik yang parah, namanya Abdullah bin Saba, yang aslinya orang Yahud, asal dari Yaman. Ini selalu ada munafik i'tiqadi. Kenapa mereka dikatakan oleh ulama bahwa munafik i'tiqadi itu orang yang lebih parah, yang lebih berbahaya daripada munafik, daripada kafir? Karena munafik i'tiqadi ini dohirnya Islam, bajunya sama dengan kita, bahkan mungkin gelarnya depan dan belakang namanya lebih panjang, pengalamannya mungkin udah melalang buana ke seantero dunia, jadi sisi sosial mungkin lebih tinggi, tetapi hatinya menyimpan permusuhan yang luar biasa kepada orang Islam, sehingga banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu dengannya, dengan pemahamannya yang sengaja untuk membawa orang-orang ini jauh daripada Islam. Nah, berbeda dengan orang-orang yang betul-betul kafir. Orang kafir itu yang jelas, kafir yang saya maksud adalah kafir harbi, yang memusuhi Islam, yang betul-betul membenci Islam. Jelas dari dohiri pun kita udah lihat, sehingga kita bisa selamat daripada tipu dayanya dan makarnya. Tapi orang-orang yang munafik i'tiqadi ini, banyak orang yang justru menjerumuskan orang-orang Islam, dan pada darinya lah sejarah membuktikan, dan sebaik-baik dalil adalah sejarah kita, Islam itu hancur, Islam itu porak-poranda. Adanya siapa? Orang-orang yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Semoga kita semua dijauhkan daripada
kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan yang kedua adalah munafik amali. Nah, munafik amali ini jangan-jangan yang berbicara pun termasuk di dalamnya. Artinya apa? Munafik amali ini, kita ngaku Islam sejati, kita ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, pencinta sunnah, tapi amalan-amal kita masih banyak yang bertentangan dengan sunnah. Tapi kita nggak benci sunnah, kita nggak benci Islam sebenarnya, karena lemah iman biasanya faktornya, lemah ilmu, sehingga secara amalan kita banyak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kalau dalam riwayat Muslim, di riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dengan sunnah-sunnah wa sunanul huda, sunnah-sunnah dan petunjuk. Wa min sunanil huda, dan termasuk sunnah dan petunjuknya Rasul adalah salat di mana azan dikumandangkan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Sahih Muslim. Beliau mengatakan, hadisnya cukup panjang, walaqad ra'aituna, sesungguhnya aku telah melihat kami. Sesungguhnya aku telah melihat kami, yakni kami para sahabat, ya kan? Demi untuk datang ke masjid, demi untuk memenuhi panggilan Allah, ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan di masjid, maka ada orang yang tidak mampu berjalan, terpaksa dipapah dengan dua orang, walaupun terseret-seret kakinya, kami papah dan kami dudukkan dia di shaf. Subhanallah, ini mereka. Dan kami akan mengetahui bahwa dia orang yang munafik, maklum kemunafikannya, sangat diketahui oleh kami kemunafikannya betul. Siapa mereka? Orang yang sering telat sholatnya. Orang yang sering telatnya, bukan tidak sholat, bukan tidak hadir sholat jemaah, telat sholatnya. Subhanallah. Jadi artinya orang munafik di zaman Nabi Muhammad, bahkan munafik i'tiqadi pun mereka ikut sholat berjamaah. Tetapi makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, inna athqala sholawati alal munafikin, sesungguhnya sholat yang paling berat untuk dihadiri oleh orang munafik adalah apa? Sholat subuh dan atama, sholat isya. Kenapa alasannya? Ulama mengatakan dalam syarah hadisnya, karena hadirnya mereka dan tidak hadirnya mereka itu tidak diketahui oleh Rasulullah menurut anggapan mereka, padahal Allah mengetahui. Kenapa demikian? Karena Masjid Nabawi itu di awal-awal Islam tidak ada lampu, nggak ada penerangan, sehingga Tamim Ad-Dari yang tadinya orang Nasrani masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah, baru atas ide beliau, usulan beliau, Masjid Nabawi punya cahaya, punya lampu, sehingga mau hadir tidak hadir secara dhahir memang tidak kelihatan, sedangkan orang-orang munafik itu, dia kalaupun dia sholat adalah untuk apa? Liyura'in nas, untuk dilihat oleh manusia. Wah, si fulan muslim, si fulan orang yang taat, si fulan orang yang soleh. Nah, maksud saya adalah jika kita hadis ini kita jadikan standar kita sebagai orang Islam, maka hampir-hampir ya mayoritas umat Islam masuk dalam kategori ini. Walaupun saya yakin, insya Allah saya yakinnya, yang walaupun kita masuknya kategori bukan munafik i'tiqadi tapi munafik amali, secara amalian kita banyak masuk dalam bab ini, belum lagi bab-bab yang lain, ma'asal muslimin. Karena itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maksud kita duduk di tempat ini dan majelis yang lain yang diadakan di masjid yang Masya Allah ini luar biasa, adalah berangka apa? Agar Islam kita standarkan Islamnya mereka, agar Islam kita standarkan Islamnya siapa? Orang-orang yang dijamin surga oleh Allah, yang disebut sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang generasi awal dari generasi umat Islam awal, kaum muhajirin dan kaum ansar, di mana Allah mengatakan, wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah mengatakan, jikalau orang-orang itu, kata Allah, beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabatnya Rasul, wahai orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin, faqad ihtadaw, betul-betul mereka baru mendapat petunjuknya Allah. Jadi kalau imannya kita belum standarkan imannya mereka, kata Allah, belum betul-betul dianggap beriman, mendapat petunjuk dari Allah. Karena itulah Masya Allah ulama-ulama dari zaman dulu, dari jail ba'da jailin, dari generasi ganti generasi, mereka bersusah payah dengan berbagai macam itu yang mereka lakukan untuk mari wahai umat manusia, wahai umat Islam, kembali kepada agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi, yang didakwahkan, disebarkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dalam maka itulah ma'asyiral muslimin, maka
demi merujuk ke sana, suka tidak suka, mau tidak mau, maka kita harus meluangkan waktu. Karena tidak mungkin kita akan paham agama Islam betul-betul kepahaman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya tanpa dengan dasar ilmu. Itu mustahil, tidak akan pernah itu terjadi. Tidak pernah itu akan terjadi. Rasulullah SAW tidak ujuk-ujuk jadi pinter, diturunkan wahyu oleh Allah. Berguru Rasulullah dengan siapa? Dengan malaikat Jibril, dengan Allah Ta'ala. Sahabat pun menjadi sahabat, kenapa? Berguru dengan Rasul. Tabi'in menjadi tabi'in, berguru dengan siapa? Dengan sahabat. Tabi'una atba'u tabi'ina tabi'ina, terus seterusnya, berguru dengan orang-orang sebelumnya, sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang menjalankan agama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semoga saya yang berbicara dan kita semua diberikan taufik oleh Allah, dibimbing terus oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan hidup kita, tujuan kita adalah akhirat, Islam kita sebagaimana Islamnya orang-orang yang telah dijamin oleh Allah surga, yang disebut sebagai khairul qurun, khairun nas dalam teks yang lain, sebaik-baik zaman dan sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali kepada materi kita. Pada pertemuan yang ke-7 kalau tidak salah, kita bahas tentang secara panjang lebar, kita gabungkan dari beberapa hadis tentang peristiwa dari Nabi Muhammad menjelang wafatnya, dari sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ingin merujuk silakan mungkin dilihat ya, di kalau nggak salah di pertemuan 7 juga sudah di-share oleh beliau ya, oleh adminnya, masya Allah, barakallahu fiik. Di situ diterangkan beberapa hal yang penting yang akan menjadi catatan bagi sejarah dan pelajaran bagi kita semuanya. Di antaranya adalah beberapa yang belum kita sebutkan, di antara sebagai keyakinan dan kepastian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam disebutkan dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya, beliau wafat di rumahnya Aisyah. Beliau wafat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha saat dirinya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan di pangkuannya Aisyah. Sebelumnya liurnya Aisyah bercampur dengan liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Melalui siwak yang digunakan oleh Nabi setelah dilembutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah catatan penting. Ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Famata fi yaumil ladzi kana yaduru alayya fih." Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Aisyah, beliau wafat saat berada di waktu giliranku, ya, fi baiti, di rumahku. Faqabadahu Allahu wa anna ra'sahu la baina nahri wa sihri. Dan ketika Allah mencabut nyawanya beliau, ketika Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dadanya Aisyah. Jadi antara leher sampai pangkuannya Aisyah, Rasul bersandar di situ. Wa khalata riqahu riqi, dan bercampurlah liurnya Nabi Muhammad dengan liurku dengan proses yang tadi. Ini bagi Aisyah satu kemuliaan. Ini bagi Aisyah satu kemuliaan, apalagi ya, siap kenapa menjadi kemuliaan? Karena wafatnya manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelari dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin manusia awal dan akhir dalam riwayat fid dunya wal akhirah. Bahkan dalam hadis yang lain, Sayyidu Bani Adam, pemimpin seluruh keturunan Bani Adam fid dunya wal akhirah, meninggal di pangkuannya Aisyah. Ini satu kemuliaan luar biasa, menjadi saksi berpisahnya jasad yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan ruhnya alaihi salatu wasallam. Ini satu kebanggaan bagi Aisyah, makanya beliau sering bercerita kepada yang lainnya. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, tanggal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ada beberapa pendapat ya, tanggal wafatnya. Ada yang mengatakan tanggal 1, ada tanggal 8, ada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriyah. Pada tahun 11 Hijriyah. Ini terjadi perbedaan di antara para sejarawan. Dan penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan cara menghitung awal sakitnya Rasul sebenarnya.
Awal sakitnya Rasul. Ada yang menghitungnya awal sakitnya dari hari Senin, ada yang hari Rabu, sehingga atau hari Sabtu, sehingga ujungnya endingnya maka berbeda hitungannya. Hitungannya. Tapi yang masyhur, yang tercatat dalam sejarah Nabawiyah, dalam berbagai literatur Islam, dan yang kita pahami kebanyakan di mayoritas di Indonesia, wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah sallallahu alaihi wasallam, atau bertepatan ya dengan 8 Juni 632 Masehi. Sekali lagi, atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Tentunya di Madinah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini catatan ya. Jadi ataupun perbedaan tidak ada masalah. Makanya ketika kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, jangan lupa waktu itu juga meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga belum menjadi catatan ya. Kemudian dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah perbedaan tentang kapan lahirnya Rasul. Kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat hadis memang yang disepakati oleh ulama bahwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sejarawan Islam ya, yang menjadi kesepakatan adalah beliau lahir pada tahun Fil, Amul Fil, tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Tahun gajah di mana dalam beberapa riwayat seperti dalam Rahiq Al-Makhtum, Syekh Shafiur Rahman Al-Hindi, beliau menulis tahun Fil atau tahun gajah itu dengan lahirnya Rasulullah, peristiwa lahirnya Rasulullah dan sebelum terjadinya itu tahun peristiwa gajah itu kurang lebih 50 harian. Peristiwa apakah itu? Peristiwa di mana Baitullah Ka'bah mau dan hendak dihancurkan oleh pasukan Abraha. Ya. Al-Asram namanya. Yang datang dari mana? Yang datang dari Yaman. Saat itu Yaman dikuasai oleh Habasyah. Habasyah adalah perpanjangan tangan dari Romawi Timur yang kuasanya sampai melampaui Yaman. Dan notabene mereka secara ideologi beragama Nasara. Kan kisahnya itu ya, beragama Nasara. Kemudian si raja yang merupakan perpanjangan tangan dari Ethiopia, dari Habasyah, zaman itu namanya Habasyah. Mereka merasa heran, ini orang-orang Arab ya, Jaziratul Arab secara khusus setiap tahun selalu takdim hormat dan selalu menjalankan ibadah haji. Jadi haji itu bukan hanya di zaman Rasul, jauh sebelum itu pun sudah ada. Ditanya begitu. Itu sudah akan memang peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa? Ada ide untuk mengalihkan hati orang-orang Arab dari Ka'bah, dari mendatangi Ka'bah, dari penjuru Arab, Jaziratul Arab, semenanjung Arab datang ke Ka'bah, dialihkan ke Yaman. Dibuatlah gereja yang begitu megah, yang termegah yang ada di zaman itu. Ya kan? Sehingga kalau tidak salah namanya Klonsoa. Klonsoa itu artinya topi. Kenapa dikatakan topi? Kalau kita melihat ke atas saking tinggi, saking megahnya, maka topi kita akan jatuh. Saking megahnya, saking hebatnya. Dan memang di zaman itu tidak ada media sosial sebagaimana hari ini. Jadi dari mulut ke mulut mereka membuat tim khusus untuk memberitahukan kepada umat atau bangsa Arab secara umum di semenanjung Arab agar mereka mendatangi gereja itu, bukan lagi Ka'bah. Nah, orang-orang Quraisy yang masih ada silsilah kepada Nabi Ibrahim marah mendengar berita tersebut, dan niat si Abraha tersebut, marah mereka. Apa yang mereka lakukan? Ada beberapa riwayat. Di malam hari mereka datang ke gereja tersebut, dibuang kotoran, ada yang melihat dibakar, intinya dilecehkan lah begitu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kemarahan mereka. Kenapa orang ini berusaha mengalihkan hati kami dari Ka'bah? Dalam riwayat bahkan dibakar ya dalamnya. Maka setelah diketahui perlakuan ya orang-orang Arab yang mereka semua adalah pengagung yang menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah mereka, maka Abraha marah. Maka dia berazam akan dihancurkan itu Ka'bah dengan pasukan yang begitu luar biasa di zaman itu ya.
Bahkan turun ayat dalam surah dalam Al-Quran, surah Al-Fil tersebut yang menceritakan tentang hal tersebut. Maka dibawalah pasukan tersebut, dan ketika sudah dekat dengan Ka'bah, ternyata Allah binasakan mereka. Nah, peristiwa ini yang dipimpin langsung oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Ada hikmah besar dalam peristiwa ini sebenarnya. Nah, 50 hari setelah kejadian ini, lahirlah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kemarin dalam beberapa kajian fikih sirah, memang Nabi Muhammad selalunya menjelang lahir, menjelang hadir, ya kan, selalu ada peristiwa-peristiwa besar yang luar biasa yang menjadi catatan sejarah. Ada pelajaran penting di balik itu. Ada pelajaran penting di balik itu. Apa di antaranya? Bahwa Ka'bah yang notabene di sekitarnya adalah orang-orang musyrik karena menyembah patung di situ, ya kan? Walaupun Allah yang disembah, tapi menyembahnya patung, niatnya kepada Allah. Ini musyrik. Tapi ketika mereka menyerahkan urusannya kepada Tuhannya Ka'bah, ini Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang yang dianggap bertauhid, orang yang dianggap beragama samawi, yaitu orang Nasrani, ingin melecehkan rumah Allah, ingin menghancurkan rumah Allah, maka Allah sendiri yang menjaga rumahnya. Kan itu pernyataannya Abdul Muthalib, ya kan? Itu pernyataan Abdul Muthalib, dan itulah yang terjadi. Dan ini menambah semakin yakin orang-orang Arab di semenanjung Arab secara khususnya tentang bahwa apa itu Ka'bah dan bagaimana itu Ka'bah itu semakin kuat dalam hati mereka, sehingga mereka tidak berani buat apapun, tidak berani sedikit melakukan kekotoran, kezaliman di sekitar Ka'bah. Makanya nanti rangkaiannya nanti dalam sejarah, ketika Rasulullah umur 35 tahun, ketika Ka'bah roboh karena hujan, kena banjir yang luar biasa, mereka bersepakat ketika kita ingin bangun Ka'bah, renovasi Ka'bah ulang, Ka'bah berkali-kali direnov. Mereka bersepakat jangan sampai ada harta yang haram yang masuk dalam dana pembangunan Ka'bah. Mereka paham, ya, bahwa mereka hidupnya berwarna dengan namanya haram, ya kan? Mereka bercampur aduk hidup mereka dan harta mereka dengan kedzaliman. Tapi khusus untuk Ka'bah mereka bersepakat jangan ada uang haram, baik diambil dengan cara yang tidak benar, atau baik kalau mendolimi orang lain atau merampas orang, ataupun dari hasil riba, jangan sampai masuk ke masjid. Mereka notabene bukan orang-orang yang beriman sesungguhnya secara sempurna sebagaimana muslim kita hari ini, tapi mereka meyakini Ka'bah itu bukan main-main. Ka'bah itu adalah sesuatu simbol, ya, simbol rumah Allah yang Allah letakkan di muka bumi ini. Nah, ini terlihat di situ jemaah sekalian. Nah, tentang kembali kepada maksud bahwa lahirnya Rasulullah tentang Amul Fil, tahun gajah, disepakati oleh sejarawan yang berbeda hanya waktunya. Ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 53 hari, ada yang mengatakan beberapa hari. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di zaman itu belum ada yang konsen untuk menulis sejarah itu, peristiwa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama juga bersepakat bahwa lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mayoritas, ini mayoritas, lahirnya Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Oh, berarti ada yang tidak sepakat? Ya, ada. Ada beberapa pendapat ulama bahkan mengatakan lahirnya Rasulullah sebelum Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan di bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi disepakati atau hampir disepakati oleh jumhurul ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Ingat, wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, disepakati berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Dilahirkan pada hari Senin. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Senin Kemis, ditanya kenapa ya Rasulullah, beliau mengatakan salah satunya adalah hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan oleh ibundaku. Nah, dari 3 poin ini jemaah sekalian, mayoritas ulama bersepakat tentang hal tersebut. Kemudian muncullah perbedaan tentang tanggal, ya, tentang tanggal. Nah, kita lewatkan orang yang berpendapat di Rabiul Awal.
Nah, kita berbicara tentang yang ulama yang sepakat di Rabiul Awal, para sejarawan Islam. Mereka mengatakan pada tanggal ini terjadi perbedaan pula. Banyak perbedaannya, tapi disimpulkan ada 3 pendapat besar. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Itu hari Senin. Yang kedua, tanggal 10 Rabiul Awal. Yang ketiga, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan semua punya dalil. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu dikemukakan oleh Imamu Mu'arrikhin, imamnya ahli sejarawan Islam, yaitu Al-Imam Ibnu Ishaq, yang punya kitab namanya Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Amul Fil, pada tahun gajah. Pada tahun gajah, itu pendapat beliau. Kemudian juga ulama-ulama mayoritas dan kebanyakan yang masyhur memang lahirnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Termasuk ada kitab Fiqh Sirah Nabawiyah namanya Syekh Said Ramadan, ya, itu juga. Kemudian Syekh Muhammad Ghazali dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah juga Rabiul Awal. Dan mayoritas di Indonesia pun mengatakan bahwa lahirnya Rasulullah pada tanggal Rabiul Awal. Makanya pada setiap tanggal Rabiul Awal ada hari ini menjadi libur nasional, ya, dalam rangka itu semuanya. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dilihat dari sisi ilmu hadis, pernyataan Al-Imam Ibnu Ishaq, ya, dinyatakan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Mereka mengatakan bahwa pada sanad yang menyatakan tanggal itu sanadnya lemah, la yu'tamu bih, tidak la yu'tamu bihi, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hujjah. Itu menurut mereka, bukan menurut saya. Baik, itu pendapat yang pertama. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pendapat yang kedua adalah Nabi Muhammad lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Dan ini dimukakan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad fi kitabih Tabaqat Al-Imam Al-Baqir. Dalam kitab Tabaqat namanya dari Imam Al-Baqir. Dan pada sanadnya ini, pada rawi-rawi yang namanya rijalul hadis atau rijalul sanad juga diragukan kesohihannya oleh para alim ulama alias dhaif. Kemudian jemaah sekalian, pendapat yang ketiga adalah Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin yang sama dengan yang lainnya, tapi tanggalnya yang berbeda, yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Dan siapakah yang berpendapat ini? Di antaranya adalah Al-Imam Abu Bakar bin Musa Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi rahimahullahu taala, ya, dalam beberapa kitab disebutkan, termasuk Tanwir fi Maulid Sirajil Munir oleh Al-Hafidz Umar bin Dihyah rahimahullahu taala dan lain sebagainya. Kemudian juga ulama-ulama kontemporer, termasuk Syekh Muhammad Sulaiman yang menulis kitab Rahmatan lil Alamin, boleh dikatakan kitab terbesar dalam Sirah Nabawiyah. Beliau adalah seorang qadhi di India zaman itu, ulama besar, ya, nama Muhammad Sulaiman, ya, Al-Hindi, punya kitab Rahmatan lil Alamin yang asalnya berbahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, terbesar. Beliau juga menyatakan demikian. Kemudian dinukilkan juga oleh sahibul kitab Rahiq Al-Makhtum, kitab nomor 1 di zamannya, pada saat Arab Saudi Raja Faisal mengadakan lomba karya ilmiah Sirah Nabawiyah, beliau nomor 1, ditulis dan dibagikan, diumumkan di Karachi saat itu. Beliau juga setelah mengadakan penelitian dari berbagai rujukan dan sumber, beliau menyatakan bahwa yang sahih menurut beliau tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal atau bukan 10 Rabiul Awal.
Kemudian nama beliau adalah Syafi'ur Rahman ya. Kemudian ada ulama, seorang peneliti beliau mengadakan penelitian namanya Syekh Mahmud Basha. Beliau mengadakan penelitian dengan merujuk kepada hadis yang sahih dan melihat dari sisi ilmu falak. Beliau menemukan dan memastikan bahwa beliau mundur ke belakang dimulai dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa di antaranya adalah peristiwa gerhana matahari yang terjadi di bulan Syawal pada tahun 10 Hijriah. Ketika itu umur beliau sudah menjadi 63 tahun. Nah, kemudian beliau menghitung mundur ke belakang secara matematika dan secara ilmu falak, dan ketemu ternyata bahwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanggal 9 Rabiul Awal. Tahunnya sama, tahun gajah, harinya sama, hari Senin. Harinya sama, hari Senin. Maka kita katakan bahwa yang ma'ruf di kalangan mayoritas kaum muslimin, bil khusus di negara kita Indonesia, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi secara ilmu penelitian ulang bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu pada tanggal 9 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Harinya hari Senin. Seorang ulama Hanafi namanya Syekh Zahid Al-Kautsari. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya bahwa tidak ada bantahan fi riwayatin, pada riwayat yang menyatakan lahirnya Rasulullah 9 Rabiul Awal, itu yang benar. Dan kenapa? Karena berdasarkan hitungan matematika dan hitungan ilmu falak yang tidak meleset. Itu kata beliau. Ya, itu kata beliau. Nah, sedangkan peringatan-peringatan yang ada pada hari ini, kenapa memilih tanggal 12 Rabiul Awal bagi yang memperingati ya? Mereka mengatakan kalau tanggal 12 Rabiul Awal sudah pasti lahirnya. Jadi sudah pasti lahirnya. Memang ulama berikhtilaf, yang paling besar ikhtilafnya adalah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12. Kalau tanggal 12 yang diperingati katanya, ini bagi yang memperingati ya, sudah dipastikan kelahirannya Rasulullah, sudah nggak ada keraguan. Bisa hari itu atau memang sudah lahir, ataupun sudah lahir sebagaimana pendapat-pendapat yang lainnya. Jadi intinya bahwa secara ilmu yang kita sampai pada hari ini pada kita semua yang sering diajarkan di TK ya, di SMP, di SD, yang ma'ruf tanggal 12 Rabiul Awal. Ternyata setelah dicek ulang, ditahqiq ulang berdasarkan berbagai macam literatur dan sumber dan menggunakan ilmu-ilmu yang insyaallah bisa dipastikan kebenarannya dengan izin Allah, ternyata tanggal 9 Rabiul Awal. Muncullah kembali pertanyaan, kok bisa ya terjadi perbedaan? Nabinya kan satu, kok bisa tanggalnya berbeda? Bagaimana ceritanya kan gitu? Maka jawabnya sama ya. Jawabnya sama. Kenapa? Karena saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ya, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di zaman itu pertama umumnya ya, bahwa masyarakat Nabi Muhammad, Quraisy, orang-orang Mekah adalah masyarakat yang dikenal dengan masyarakat umi. Umi itu tidak baca dan tidak menulis, dan mereka menyandarkan semua dengan ingatan. Jadi nggak bisa nulis di zaman itu bukan satu aib, bukan kebodohan sebenarnya. Memang seakan-akan belum diperlukan itu, walaupun semua tidak seperti itu kondisinya. Itu yang pertama. Sehingga dalam tentang bab sejarah ini tidak cukup hanya dengan ingatan.
Namanya mengingat sesuatu itu nggak cukup dengan ingatan, tapi harus dicatat. Maka adanya prasasti kita jumpa hari ini. Ya kan, makanya Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa ilmu itu sayd, ilmu itu seperti hewan buruan, faqayyiduhu bihablil matin, ikatlah dengan tali yang kuat, karena ingatan bisa lupa. Maka dalam ilmu hadis ada namanya zaman atau waktu di mana manusia itu menjadi pikun, sehingga riwayat hadisnya yang diriwayatkan setelah pikun maka itu menjadi dhaif, kecuali jika beliau punya buku, sehingga walaupun pikun tapi beliau merujuk catatannya, maka masih dianggap benar oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Karena sandarannya bukan hanya ingatan, ingatan bisa salah, tapi kalau catatan insya Allah benar. Nah, di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang mencatat. Ya, belum ada yang fokus. Kenapa tidak ada yang fokus? Karena tidak tahu apakah Muhammad ini jadi nabi atau rasul apa enggak. Kalau seandainya orang tahu ini jadi nabi rasul, jadi manusia terhebat di muka bumi ini, sudah dipastikan mungkin lahirnya pun dibuatkan prasasti yang ditulis dengan tinta emas mungkin. Tapi kan tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Makanya tidak ada yang mencatat, sehingga dimungkinkan untuk terjadi perselisihan. Itu hal yang sangat masuk akal, hal yang sangat dimaklumi. Nah, berbeda dengan peristiwa-peristiwa setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, apalagi setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Seluruh sejarah, seluruh peristiwa dicatat oleh ulama, dicatat oleh para sahabat, dinukilkan oleh sahabat setelahnya, sehingga sampailah pada hari ini. Nah, ini maka terjadilah sebab terjadinya perbedaan. Loh, berarti tidak ada hadis yang sahih dong yang menyatakan Rasulullah lahir pada tanggal 22 awal. Iya, tidak ada. Yang ada tahunnya dan harinya itu sahih, tidak bertentangan, tapi tanggalnya yang berbeda. Dan ini tidak perlu menjadi permasalahan besar. Adapun saya sampaikan di sini sekedar maklumat, sekedar tambahan supaya kita arif dan bijak ketika melihat perselisihan yang terjadi di antara sesama orang Islam. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, sebelum kita lanjutkan, ternyata sudah masuk waktu Isya. Kita sholat terlebih dahulu insyaallah taala, kemudian kita lanjutkan dengan kajian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, kita lanjutkan sejenak kajian pada malam yang berbahagia ini. Sebelum Isya kita telah bahas tentang bahasan wafatnya Rasulullah SAW, dan untuk melengkapi bahasan tersebut kita bahas juga tentang sekilas lahirnya atau tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan telah disimpulkan yang ma'ruf dan yang sesuai dengan penelitian. Ada dua ya, yang ma'ruf 12 Rabiul Awal, tetapi setelah penelitian ulang ternyata lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi pada tanggal 9 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Hari Senin. Baik, kita masuk kepada poin berikutnya dari hadis yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada satu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW ketika sudah semakin parah sakitnya, sudah berusaha untuk bangkit ke masjid, tetapi tidak Allah takdirkan, bahkan beberapa kali beliau pingsan, walaupun setelah diusahakan, telah ditunggu beberapa waktu lama. Dan terakhir Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah, apakah orang-orang di masjid sudah sholat? Dijawab, belum wahai Rasulullah, semua menunggu engkau wahai Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memberitahukan dan memerintahkan Abu Bakar, dialah yang memimpin jemaah di masjid untuk sholat berjamaah. Artinya Nabi Muhammad memutuskan dan menentukan
Abu Bakar sebagai wakil dari Rasul, sebagai wakil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perintah Rasulullah sempat mendapat semacam kritikan dari istrinya Rasulullah yang merupakan putri dari Abu Bakar itu sendiri, yang insya Allah akan dibahas pada bahasanya. Nah, dari peristiwa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini atau keputusan Rasulullah dengan tegas yang meminta Abu Bakar untuk memimpin sholat berjamaah alias menjadi imam, dimaknai oleh beberapa para alim ulama kita mengandung pelajaran penting dan keputusan sebagai syariat dalam syariat Islam, bahkan ianya merupakan bagian dari akidah. Ulama mengatakan dari beberapa sumber hadis yang lain, pilihan Rasulullah ketika jatuh kepada Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam itu merupakan isyarat yang telah dimansuskan, yang telah dinaskan, yang telah ditetapkan langsung oleh Nabi. Karena sesungguhnya pemimpin itu dalam Islam bukan hanya memimpin sebuah komunitas, memimpin sebuah daerah, kabilah ataupun negara, tapi pemimpin itu juga harus memimpin dalam ritual-ritual, ya. Kalau dianggap sholat itu ada ritual belaka atau upacara-upacara Islam atau ibadah-ibadah Islam yang perlu seorang imam, perlu seorang pemimpin. Itu harus. Makanya kenapa syarat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menyebutkan tentang syarat-syarat khalifah atau pemimpin itu harus orang alim, harus orang Islam dan alim. Itu salah satu sebabnya adalah karena pemimpin itu bukan hanya memimpin ketika di istana, tetapi lebih daripada itu sesungguhnya harus mengutamakan bab dan sisi agama. Dia sebagai pemimpin negara, maka dia juga pemimpin dan imam ketika sholat Jumat, dia pula yang memimpin ketika sholat Id dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang pemimpin itu nggak bisa baca Al-Fatihah, apalagi sampai salah-salah, nggak boleh. Apalagi lebih dari itu, nggak boleh jahil. Seorang pemimpin harus paham agama, itu dari sisi hikmahnya. Nah, karena itulah atas dasar di sinilah maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan nas yang sahih. Perintahkan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar memimpin sholat alias dia menjadi imam dan pemimpin dalam sholat. Dan itu isyarat jelas dalam hadis ini bahwa Abu Bakar telah dipersiapkan untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW berdasarkan nas hadis yang sahih. Itu yang pertama. Kemudian kenapa Abu Bakar dipilih? Nah, itu jadi pertanyaan. Minimal ada 7 alasan, ya. Minimal ada 7 alasan kenapa Abu Bakar dipilih oleh Nabi Muhammad SAW dalam pandangan syariat. Tentunya dalam pandangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada yang lebih layak untuk menggantikan Rasulullah dan disepakati dan direstui oleh seluruh kaum muslimin, baik dari kalangan Ansar, Alul Madinah atau dari kalangan Muhajirin, kecuali Abu Bakar. Dan itu dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta Hafsah, meminta Rasulullah agar Hafsah memberitahukan bapaknya Umar menggantikan Abu Bakar. Jangan Abu Bakar, tapi Umar saja yang jadi pemimpin sholat. Maka ketika berita ini sampai kepada Umar bin Khattab, beliau dengan tegas mengatakan dalam riwayat Ahmad dengan insyaallah sanad yang sahih, beliau mengatakan, ya ma'syaral ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abi Bakrin ayyakuman nasa fa ayyukum tadibu nafsu ayataqaddama Abu Bakrin faqalatil ansar na'udzu billah an nataqaddama Abu Bakrin. Ini seorang Umar, ya, yang Umar adalah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah
beliau manusia terbaik yang pernah ada, yang pernah dilahirkan di muka bumi, nomor 2 setelah Anbiya, yakni ba'da Abu Bakar. Mengatakan demikian, apa katanya? Wahai orang-orang Ansor, jangan kalian desak aku menjadi pemimpin, imam saat ini, padahal Rasulullah SAW telah perintahkan beliaulah yang menjadi imam. Beliau menjadi imam kita, untuk kita semua, ya, enggak, bukan yang lainnya, bukan aku, bukan kalian, tapi Abu Bakar. Itu pilihan Rasul sendiri. Adakah kalian mau memilih selain pilihannya Rasul? Itu yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum tadibu nafsu ayataqaddam Abu Bakar. Adakah orang yang bisa, yang rela melangkahi Abu Bakar, mendahului Abu Bakar sebagai pemimpin salat, sebagai pemimpin kita semua? Itu pertanyaan Umar kepada seluruh kaum muslimin, khusus orang-orang Ansar. Karena orang Ansar mendesak, ya, yang lainnya juga. Maka faqalatil Ansar, maka orang-orang Ansar semua mengatakan, naudzubillah an nataqaddama Abi Bakrin. Wahai Umar, kami berlindung kepada Allah daripada mendahului atau melangkahi Abu Bakar. Nah, Rasulullah melihat ini, Rasulullah paham ini. Memang Abu Bakar orang yang disepakati untuk jadi pemimpin, bahkan dari akar rumput. Jangan dipaksain. Nah, ini kalau kita tarik kepada peristiwa yang akan terjadi 2004 ini, 2024, ya, harusnya pemerintah dan masyarakat paham siapa sih yang dikendaki oleh umat di Indonesia yang jadi presiden ini sebenarnya. Jangan dipaksakan. Kalau kita mau jujur, ya, mau fair dalam bermain siapa yang jadi pemimpin, harusnya dilihat dari sisi ini, akar rumput. Sebagaimana Umar melihat ini, semua orang tidak ada yang setuju kecuali Abu Bakar yang menggantikan. Walaupun Umar bin Khattab paham dirinya bisa, mampu, orang takut dengan dia, ya kan, dengan segala kekuatannya. Setan aja takut, ya kan, setan aja takut melihat Umar, semua akan takut dengan Umar. Tapi Abu Bakar tidak mau paksakan itu. Beliau dengan hati yang legowo, dengan jiwa kesatrianya, jiwa yang besar, faham dan mengerti ini, ya, mengerti ini. Maka beliau mengatakan, nggak mungkin saya menjadi imam sedangkan Abu Bakar ada bersamaku. Itu nggak mungkin terjadi. Ini luar biasa. Hendaknya begitulah calon-calon pemimpin sebenarnya, rela, ridho, walaupun sudah berkali-kali mencalonkan diri, nggak jadi, nggak dipilih, sudah, kalau ada yang lebih layak, yang layak, yang mudah suruh, ya, menjadi pemimpin. Biar apa? Biar damai di negara kita, biar Indonesia, bangsa kita, menikmati apa yang menjadi anugerah Allah di negara kita. Semoga Allah berikan pemimpin yang demikian, amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kenapa Rasulullah memilih Abu Bakar? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar? Dalam banyak riwayat, ya, dalam banyak riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjadikan Abu Bakar itu orang kedua Rasul. Jadi kemana-mana selalu bersama Rasul, mendampingi Rasul, dipersiapkan untuk menggantikan Rasul. Dan itu diriwayatkan dalam banyak hadis, di antara dalam Sahih Bukhari. Dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, in kuntu la arju ayyaj'alakallahu ma'a sahibaik li li'anni katsiran ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kuntu Abu Bakrin wa Umar fa'altu wa Abu Bakar wa Umar intalaqtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Jadi menjelang wafatnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib mendatangi Umar bin Khattab dan memberikan kabar gembira dan semangat untuk tetap berharap kepada keridhaan Allah, tidak pesimis, ya. Apa katanya? Wahai Umar, aku berharap kepada Allah agar engkau dikumpulkan oleh Allah dengan dua sahabatmu yang terdekat, dua kekasihmu, yakni Abu Bakar dan Rasulullah. Karena Abu Bakar menangis, Abu Bakar takut kalau beliau tidak sebagaimana dua kekasihnya, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedih dan menangis. Maka datang Ali memberikan semangat, memberikan kabar gembira. Oh, enggak begitu wahai Umar.
Bahasa kitanya begitu. Aku berharap engkau akan bersama dua kekasihmu, Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena aku selalu mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aku dan Abu Bakar dan juga Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan juga Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan juga Umar. Artinya, wahai Umar, engkau adalah orang yang paling dekat dengan kedua sahibmu, yakni Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, begitu dekatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar, bahkan orang yang dipercaya, yang diminta untuk mendampingi Rasulullah saat hijrah ke Mekah dan ke Madinah, yang tentunya ya siap mengorbankan nyawanya bahkan, adalah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar nggak ikut hijrah duluan, sebagaimana Umar kan udah pergi duluan. Tapi Abu Bakar tidak, menanti. Dan Abu Bakar paham dan Rasul juga sama-sama paham. Maka Abu Bakar menangis ketika beliau diminta oleh Rasulullah untuk mendampingi Rasul. Maka Aisyah yang saat itu masih muda, masih belia umurnya, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang menangis saking senangnya, kecuali kejadian Abu Bakar diminta oleh Rasulullah untuk mendampingi hijrah. Padahal tantangannya adalah maut. Kenapa? Karena Abu Bakar merasa terhormat, merasa diangkat derajatnya Allah mendampingi manusia termulia yang ada di muka bumi ini, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Abu Bakar yang diminta langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mempercayakan seakan-akan nyawanya dengan siapa? Abu Bakar. Subhanallah. Maka hal ini pun digambarkan dalam surat Taubah dan juga dalam surat dan dalam ayat yang lain. Ketika Allah berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Subhanallah. Apa kata Allah? Jika kamu tidak mau menolong Muhammad, kamu punya kemampuan, kamu punya segala, enggak mau menolong agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Faqad nasarahu Allah. Allah telah menolongnya, menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah tak kala orang-orang Mekah mengeluarkan Muhammad dari tempat kelahirannya di kota Mekah Al-Mukarramah. Dikeluarkan oleh mereka orang kafir, ya kan? Sanisnaini idhuma fil ghar. Ingatlah pembicaraan dua orang ketika keduanya sedang di dalam gua. Id yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika ingatlah tak kala satunya mengatakan kepada temannya, jangan engkau sedih. Jangan engkau sedih. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar. Abu Bakar merasa sedih, merasa gundah gulana. Kenapa? Karena beliau cuma berdua, bahkan di depannya itu musuh. Ya kan, beliau di gua, seandainya dalam hadis yang lain, seandainya orang-orang Quraisy menengokkan saja ke bawah, maka terlihatlah mereka berdua. Tapi Rasulullah mengatakan, la tahzan, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau sedih. Jangan, kenapa jangan sedih? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Dan ingat di sini teksnya yang perlu digarisbawahi, Allah tidak mengatakan innallaha ma'i, Allah bersamaku, enggak, bersama Muhammad saja, enggak, tapi Allah bersama kita, yakni bersama Nabi Muhammad dan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ingat tak kala kisah Nabi Musa membawa Bani Israel lari dari kotanya Firaun. Malam-malam subuh-subuh lari, dikejar oleh pasukan Firaun dengan segala kekuatannya, dibawa semua. Di depannya Laut Merah, di pinggir pantai. Apa kata mereka? Innala mudrakun, wahai Musa, udah hancur kami, ketahuan kita, ketangkap kita, mati kita semuanya. Di depan Laut Merah bisa apa kita? Ya kan, nyebrang nggak bisa, renang apalagi, perahu juga nggak ada. Di belakang pasukannya Firaun, nggak pernah Firaun membawa pasukan sebanyak itu, melebihi sekarang, wahai Musa, mati kita sudah semua Bani Israel. Apa kata Musa alaihi salatu wassalam? Kalla, ya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita mati. Kenapa? Karena perginya kita meninggalkan
Apa tanya Fir'aun atas perintah Tuhanku? Apa katanya? Innallah sayahdi. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Inna ma'iya rabbi. Dalam teks yang lain, karena bersamaku adalah Allah. Bersamaku, bersama Nabi Musa adalah Allah. Kalau Allah bersamaku, tentunya kalian pun akan bersamaku juga, akan sama-sama selamat. Bahasanya begitu. Sama-sama selamat juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan teks ini tentang Abu Bakar dan Rasulullah, Allah tidak mengatakan tentang pembicaraan Rasulullah, la tahzan innallaha ma'i. Jangan kau sedih wahai Abu Bakar karena Allah bersamaku. Tapi Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Karena Allah bersama kita. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama umat ini, bersama Rasulullah dan umatnya. Ini hebat. Maka ada seorang Syiah seorang Syiah yang lari dari Iran, tokoh Syiah di Iran, karena dia berkali-kali mau dibunuh. Setelah dia masuk Islam, dia lari ke negara Islam. Pun dia di sana dilindungi, dikasih tempat, dan dia bercerita. Salah satu ceritanya adalah apa? Wallahi, demi Allah, seandainya orang-orang Syiah, ulama-ulama Syiah secara khususnya, mau baca Quran dengan benar, mereka mau baca Quran dengan benar, ya, memahami Quran dengan benar, pasti mereka akan menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Orang yang kita benci, bahkan kita doakan, kita laknat dalam sholat, yang pertama siapa? Abu Bakar. Bapak-bapak kalau perhatikan ya, orang-orang Syiah sholat, salah satu baca doanya adalah Allahumma la'an ala Abi Bakrin, ya Allah laknatlah Abu Bakar, masukkanlah Abu Bakar dalam neraka, ya kan? Jadi orang yang tiap hari dilaknat oleh orang-orang Syiah, kata beliau, ternyata Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tangzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih hai Abu Bakar, Allah bersama kita. Jadi kebersamaan Allah itu bukan hanya bersama Rasul, tapi bersama siapa? Abu Bakar. Dan ini luar biasa ya. Orang ini luar biasa kalau kita telaah betul ya secara teksnya dalam Al-Quran tentang kedudukan Abu Bakar di sisi Rasul dan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kejadian ini pun diterangkan sendiri oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nadartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Ketika mereka berdua ya, Rasulullah dan Abu Bakar ke dalam gua. Jadi sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar selalu menempatkan dirinya sebagai seorang umat pelayannya Rasulullah. Tidak pernah menempatkan dirinya memposisikan dirinya sebagai mertuanya Rasul atau orang yang membiayai Rasul. Ini hebat. Padahal semua fasilitas yang digunakan untuk hijrah dari siapa? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak pernah melihat itu pada dirinya. Makanya ketika mau masuk dalam gua, sebentar ya Rasul, saya yang masuk dulu. Dibersihkan ya kan, yang lubang-lubang ditutupi karena takut kalau ada lubang ada ular. Ternyata tinggal satu yang nggak ketutup, maka kakinya yang dijadikan sebagai penutup. Maka Rasulullah masuk. Rasulullah kemudian istirahat, wahai Muhammad, bersandar di pahanya Rasulullah, di pahanya Abu Bakar. Ternyata dari bawah beliau disengat hewan yang berbisa. Karena begitu sakit luar biasa, beliau menangis, menangis tapi ditahan. Kemudian tanpa diketahui air matanya netes di tubuhnya Rasulullah, maka Rasulullah terbangun. Kenapa wahai Abu Bakar? Kenapa ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku digigit sesuatu ya Rasulullah. Dicek ternyata memang digigit hewan berbisa. Kemudian diusap Rasulullah sembuh ya oleh dengan mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu luar biasanya Abu Bakar khidmatnya kepada siapa? Kepada menantunya, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ketika kami di dalam, orang-orang Quraisy itu membuat sayembara 100 unta untuk kepalaku dan kepalanya Rasulullah, hidup ataupun mati, sehingga mereka bertebaran kemana-mana. Dan salah satu hebatnya Rasulullah alaihi wasallam adalah apa? Beliau ahli siasat. Beliau beliau adalah seorang jenderal di medan perang, ahli siasat dalam mengatur strategi. Jadi ketika Rasulullah meninggalkan rumah Abu Bakar di siang bolong, di mana nggak umumnya orang lari di siang bolong ya kan, lewat belakang rumahnya Rasulullah, tidak langsung mengarah ke arah Madinah. Tapi beliau putar lewat belakang ya, menjauh dulu dari arah Madinah, yaitu di Gunung Thur.
yang kalau hari ini kita lihat begitu terjal dan begitu tinggi jemaah sekalian. Di sana 3 hari. Sehingga orang-orang Quraisy yang menyebar, mereka langsung lari ke arah-arah yang biasa orang lari jalan ke Madinah. Ternyata nggak ketemu. Sampai juga ternyata ada sebagian yang sampai gunung Thur dan di gua Thur tersebut. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah menjaga hamba yang disayanginya dengan kuasa Allah. Sudah di depan mulut gua. Sudah di depan mulut gua, kata Abu Bakar. Seandainya mereka nengok ke bawah aja, maka kami ketahuan dan kami akan ketangkap. Tapi jadi pertanyaan, yang punya hati itu siapa? Allah. Padahal sudah jauh-jauh dari bawah, mereka tahu di atas itu ada gua. Udah sampai di atas kok nggak nengok ke dalam? Kan hal yang secara akal dan logika nggak masuk akal, ya kan? Tapi memang yang punya hati adalah Allah. Yang punya segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah di depan gua, nggak satu pun kepikiran nengok ke bawah. Cek kan nggak perlu sekian menit, sekian waktu, cuma ditengok doang. Karena guanya pun tidak besar, tapi tidak dilakukan oleh mereka. Sehingga Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka nengok kepalanya ke bawah saja, maka kita semua akan ketakutan. Maka kami akan ketangkap. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Ya, lo anna ahadukum nadara ila qadamai absarana tahta qadamai. Seandainya mereka, salah satu di antara mereka menengok ke kaki mereka di bawah ada gua, maka kita semua akan ketangkap ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, ya Aba Bakrin, ma dhanuka bi isnainin Allahu thalisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Bagaimana pendapatmu? Jangan kau anggap kita ini berdua, tapi yang ketiga adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah membersamai kita, Allah bersama kita. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang Abu Bakar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pantaslah kalau Abu Bakar menjadi wakil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul. Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah sendiri yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai olehmu dari kaum laki-laki? Maka Rasulullah mengatakan, ya bapakmu katanya. Siapa lagi? Umar. Lagi adalah Umar radhiyallahu anhuma. Jadi teks Rasulullah begitu jelas. Jadi pantaslah kalau Rasulullah menjadikan Abu Bakar sebagai wakilnya dalam segala hal. Kemudian juga kemarin disebutkan hadis yang mengatakan, lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku boleh diizinkan Allah untuk menjadikan seorang kekasih dekatku, ya, sebagai penggantiku, maka yang pasti akan kupilih adalah Abu Bakar. Itu kata Nabi Muhammad SAW dalam terjemah yang saya terjemah secara singkat. Yang berikutnya, salah satu alasan kenapa Rasulullah menjadikan Abu Bakar menjadi wakilnya, karena secara berkali-kali dites oleh Rasulullah, ternyata Abu Bakarlah orang yang paling bersemangat dalam segala hal dalam bab kebaikan. Apa buktinya? Abu Hurairah pernah bercerita, hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man asbaha minkum yauma shaima, di hadapan para jemaah sekalian, siapakah di antara kalian yang puasa hari ini? Maka Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, faman tabi'a minkum yauma janazatan, siapakah hari ini yang di antara kalian telah mengurusi jenazah, telah mengiringi jenazah sampai ke kuburan? Semuanya terdiam. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Itu kata Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, man at'ama minkum yauma miskinan, siapa hari ini yang memberikan makan orang miskin, yang telah memberikan makan orang miskin, bukan yang telah memberikan makan orang miskin hari ini. Semua terdiam dan Abu mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman ada minkum yauma maridan, siapa di antara kalian hari ini nih yang sudah menjenguk saudara yang sakit? Semua diam. Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maztama'na fi imri'in illa dakhalal jannah, barang siapa yang terkumpul amalan ini
pada diri seseorang, dipastikan dia masuk surga, kata Rasulullah. Teksnya adalah dakhalal jannah. Dalam bahasa Arab dakhalal jannah itu artinya telah masuk surga. Jadi sigoh bentuk bahasa Arab yang jika dibaca itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, itu menunjukkan kepastian bahwa orang tersebut jika mengamalkan amalan-amalan ini, yang pertama puasa, kemudian mengiringi jenazah, kemudian memberikan makan orang yang miskin, kemudian menengok orang yang sakit. Jadi 4 amalan terkumpul pada diri seseorang satu hari, Rasulullah mengatakan dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Berarti Abu Bakar orang yang dijamin masuk surga, maka pantaslah orang seperti ini menjadi penggantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat semuanya insyaallah. Satu hari kita kumpulkan, kita puasa, kita ngasih makan orang miskin atau orang yang memerlukan, nengok orang yang sakit, dan mengiringi jenazah. Jangan berpikir sedang puasa nggak mengiringi jenazah. Oh jangan. Saya sedang berpuasa masa ngasih orang makan. Ya kan, sedang berpuasa masa ngasih orang makan. Jangan. Kalau mau masuk surga dengan 4 amalan ini, kumpulkan jadi satu hari itu dijamin oleh Rasulullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul amalan yang 4 ini pada diri seseorang kecuali dijamin surga oleh Allah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita singkat. Yang berikutnya, Abu Bakar orang yang sangat percaya dengan Rasul. Orang yang percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman sebelum orang yang lain. Nah, dalam kasus ketika orang Islam digoncang keimanannya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka masih di Mekah, di mana mereka diintimidasi oleh orang-orang kafir. Tiba-tiba Rasulullah terdengar berita semalam itu baru pulang dari Masjidil Aqsa, dan sebelum itu sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Maka orang-orang kafir mencemooh. Itu kan semakin ketahuan gilanya, semakin ketahuan ngaconya, mimpi dia. Nah ternyata kalimat-kalimat orang-orang musyrik ini sampai kepada telinga orang-orang Islam, dan orang Islam goncang semua. Goncang. Wah, jangan-jangan benar nih Nabi kita yang ngaku Nabi selama ini agak error. Masa satu malam orang bisa pergi dari Mekah ke Palestina yang biasanya ditempuh 1 bulan, ini pulang pergi lagi. Sudah begitu katanya sholat berjamaah di sana bersama para nabi, yang udah begitu katanya sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Ini nggak masuk akal. Sehingga orang Islam pun banyak yang goyang imannya. Ya, ketika berita tersebut sampai kepada telinga Abu Bakar, Abu Bakar bertanya, siapa yang bilang? Katanya, ini Rasulullah. Rasulullah sudah bilang begitu. Iya, saya percaya. Kamu percaya Abu Bakar? Saya percaya. Bahkan kalau seandainya Rasul bercerita yang lebih dahsyat daripada kisah ini, saya percaya. Itu kata Abu Bakar. Maka beliau digelari sebagai apa? As-Siddiq, orang yang membenarkan seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar, jemaah sekalian. Maka pantaslah kalau beliau menjadi orang yang terdepan menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat beliau lembut, sayang dengan orang miskin, sama seperti Rasul. Jadi melihat Abu Bakar sama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu hal ya, hari ini mungkin gak ada pertanyaan ya, saya isi dengan satu hal penting tentang kelembutan Rasulullah dan Abu Bakar, dan bagaimana pedulinya beliau dengan sunnah Rasulullah, dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal dunia dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar bertanya kepada kepada putrinya, istrinya Rasulullah, Aisyah, wahai Aisyah, ada enggak sih amalan Nabi Muhammad yang aku tinggalkan? Katanya udah semua. Dalam Sahih Bukhari juga udah semua. Ya, udah semua. Apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad sudah aku lakukan semua, ya bapakku. Ini hadisnya sahih. Tapi ada riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, ada satu yang belum kau lakukan wahai Abu Bakar, yaitu apa? Setiap pagi Rasulullah itu datang ke pinggiran Madinah, ngasih makan wanita buta orang Yahudi yang tiap hari mencaci Nabi Muhammad. Itu yang belum kau lakukan. Oh, di mana itu? Kata Abu Bakar, oh di sana. Maka ditanya Abu Bakar. Sampai di sana, si wanita tersebut memang sedang menanti. Maka ditanya, siapa ini? Saya yang biasa datang kepadamu wahai ibu. Oh ya sudah. Maka langsung dikasihlah makan si ibu tersebut.
Ditanya, ini pasti bukan yang biasa datang. Loh, kenapa? Kenapa wahai ibu? Kok kamu tahu bahwa yang ngasih makan sekarang bukan yang bisa yang datang kepadamu? Karena biasanya orang itu kalau datang ke sini sebelum ngasih saya makanan itu di tanganku, dia telah mengunyahnya katanya. Jadi dilembutkan dulu di mulutnya Rasulullah, baru dikasih ke wanita tersebut. Terus kalau begitu pesanku wahai anak muda, saya terima kasih atas kedatanganmu. Kau telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Nasihatku adalah apa? Jangan kau datang kepada Muhammad. Muhammad itu sesat. Muhammad itu bla 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 sampai akhir. Maka mendengar begitu, Abu Bakar muncul girohnya, ya. Kok bisa Nabi Muhammad diginiin? Maka dikatakan, wahai ibunda, ketahuilah saya adalah temannya Muhammad, dan Muhammad itulah yang tiap pagi datang kemari ngasih makan engkau wahai ibunda. Ini ada riwayat dan kisah, dan ini pernah diceritakan dalam televisi nasional dan sempat menghebohkan dunia maya di zamannya. Dan jadi pertanyaan, benarkah kisah itu? Nah, ini pertanyaannya, benarkah kisah tersebut? Memang kisah ini luar biasa kalau diangkat dalam bab kepeduliannya Rasulullah kepada siapapun. Apalagi dalam fenomena beberapa hari ini diberitakan ada satu keluarga meninggal dunia karena kelaparan. Ada orang yang nulis, ya kan, mendingan kita peduli dengan tetangga lebih utama daripada berhaji, katanya kan gitu. Lagi nah ini beritanya, Bapak sudah paham lah ini. Nah, ini pas nih, hadis ini cocok ini, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ingin mengangkat akhlak orang Islam dan Rasul. Yang ketiga, mengangkat tentang bab toleransi. Nah, tetapi jamaah sekalian, kalau kita lihat dan kita mau jujur, ini adalah suatu kisah tentang Rasulullah dan tentang Abu Bakar, pasti ada riwayatnya. Kalaupun dhaif, pasti ada riwayatnya. Dan ternyata jemaah sekalian, kisah ini telah dicek kepada seluruh kitab hadis. Sebagian besar yang ma'ruf, yang ma'ruf, kisah-kisah sahabat dan Abu Bakar secara khusus tidak ditemukan sumbernya dengan riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kisah ini terdapat beberapa penipuan, kejanggalan. Pertama, Abu Bakar berbohong bahwa dirinya Rasulullah. Itu dalam kajian Islam itu dosa besar. Mengaku nabi dengan tujuan yang baik itu adalah dosa besar. Mengaku bertemu nabi aja ternyata nggak bertemu dalam mimpi, itu dosa besar. Dalam hadis yang sahih ada 3 dosa yang nggak diampuni Allah kecuali dia bertobat. Mengaku bertemu nabi padahal dia tidak bertemu nabi. Tapi dia memang mimpi tapi kan cirinya bukan nabi, dia ngaku itu nabi, itu bohong. Contohnya begini, ada beberapa jemaah yang nanya, Ustadz, saya sering ketemu nabi. Wah, hebat dong antum, saya bilang. Bahkan saya punya amalan sekarang ini dari nabi, ya, jadi pakai siwak. Memang siwak ada hadisnya, ya kan, dipakai siwak. Saya tanya, kenapa? Saya dapat dari Rasulullah. Saya kaget, dari Rasul maksud gimana? Dikasih dalam mimpi. Lah gimana ceritanya? Jadi Rasul itu sering datang ke saya, ya Ustadz, katanya, di malam hari kalau lagi tahajud atau lagi saya tidur, tiba-tiba datang dalam mimpi itu, kemudian ngasih amalan supaya kamu sehat mulutmu, supaya pahalanya banyak, pakai siwak. Ditunjukkan gambarnya, saya beli dan saya pakai siwak sampai sekarang. Saya tanya, Bapak tahu nggak bentuknya itu bagaimana? Pokoknya kalau dalam mimpi itu saya tahunya cahaya. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya. Terus bagaimana Bapak yakin bahwa itu Nabi Muhammad? Ya hati saya mengatakan itu Nabi Muhammad. Saya tanya lagi, Bapak pernah belajar Syama'il Tirmizi belum? Apa itu Ustaz? Syama'il Tirmizi adalah kitab yang mengulas tuntas tentang ciri-ciri Rasulullah secara fisik, secara khususnya. Belum tahu bahkan nama kitabnya, baca juga nggak bisa. Berarti Bapak nggak tahu dong, nggak tahu jenis Muhammad, ya sudah. Berarti Bapak dibohongin. Saya bilang, Bapak dibohongin. Tahu belum ya tentang sifat Nabi Muhammad secara sifatnya dalam hadis? Kok bisa ngaku kalau itu Nabi Muhammad? Ini satu kebohongan sebenarnya. Ini satu kebohongan, ya kan? Ini satu kebohongan. Ini banyak sering terjadi di mana-mana. Nah, orang yang mengaku begini saja dosa besar, apalagi mengaku dirinya sebagai Rasul. Dan ini bertentangan, ini kisah. Nggak mungkin dilakukan oleh sekelas, setingkat Abu Bakar. Yang ketiga, berarti itu kejadian ketika Islam sudah jaya. Itu kejadian
perbuatan si Yahudiyah tua ini yang sering menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, ini perbuatan di akhir hayatnya Rasulullah. Berarti Islam sudah hebat, dan itu nggak mungkin terjadi. Karena banyak hadis yang menerangkan. Ada satu kitab namanya Saiful Maslul ala Satimir Rasul, pedang yang terhunus kepada orang yang suka mencaci maki Rasul. Jadi hukumnya mencaci maki Rasul, hukumnya kafir, dosa besar dan kafir. Nah, Rasulullah SAW pernah dihina oleh tokoh Yahud yang tinggal di pinggiran Madinah sebelum Yahudi diusir, ya. Sebelum Yahudi diusir sampai ke Khaybar. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau mengeksekusi, menyelesaikan urusan si fulan ini? Tokoh Yahudi terkenal, punya pengaruh luar biasa, menguasai politik dan sebagainya. Maka seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasul, aku ya Rasulullah. Ditanya, bagaimana caranya? Terserah Anda. Katanya terserah Anda. Ya sudah, dia orang pintar, orang yang cerdas, dan dia ada hubungan baik dengan si pemimpin itu yang suka mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia buat strategi, kumpuli beberapa teman. Udah disepakati strateginya, malam itu dia mengetuk pintu rumah orang tersebut. Istrinya mengatakan, malam-malam begini, Pak, jangan-jangan kok saya mencium bau darah nih, jangan-jangan ada hal yang beres. Dia katakan, saya kan tokoh, saya orang terhormat, nggak mungkin dong kalau orang malam-malam ngetuk pintu rumah saya, berarti dia perlu, saya harus keluar. Nih, orang yang benci dengan Rasul tapi jiwanya masih luar biasa sosialnya ini orang ini. Saya akan keluar. Ternyata saya di luar, teman dekatnya. Nah, setelah diajak ngobrol dengan berbagai macam cara, orang itu mulai terbawa oleh suasana si orang yang mau membunuh dia. Dikatakan salah satunya, wahai fulan, kok saya mencium kepalamu ini bau banget, bau wangi, luar biasa ini. Dikatakan, iyalah, saya kan punya istri-istri banyak, mereka ahli pewangian. Boleh nggak aku cium kepalamu? Oh boleh, kenapa tidak? Orang Arab udah biasa nyium kepalanya, dicium, wah luar biasa wanginya. Boleh juga bro, boleh, sampai 3 kali. Setelah 3 kali, dia merasa sudah menguasai kondisi, isyarat kepada teman-temannya, langsung dibunuh dia. Langsung dibunuh, diberitakan kepada Rasulullah. Rasulullah menjanjikan surga untuk orang ini. Ada satu lagi yang terjadi yang luar biasa justru. Ada orang yang buta, yang punya pembantu, tapi pembantunya budak, maksudnya punya anak dari dia. Dan sangat sayang si sahabat yang buta ini kepada wanita tersebut. Tapi dia sering mencaci maki Rasulullah. Udah berkali-kali dinasihati, nggak mau meninggalkan cacian tersebut kepada Rasulullah. Akhirnya dia marah. Di malam hari, ya, perutnya sedang besar-besarnya, sedang tidur, dia membawa kayak semacam pisau yang bermata 2, naik di atas perutnya, ditusuk perutnya. Saat ditusuk, karena kepencet perutnya, brojol anaknya. Maka di pagi hari seantero Madinah heboh, dan semua ditanya, nggak ada yang ngaku. Maka Rasulullah marah, dikumpulkan seluruh sahabat, ditanya, siapa yang melakukan ini? Perbuatan yang sangat tidak baik. Berkali-kali semuanya diam, ya. Tiba-tiba si orang yang buta tersebut mengatakan, ana ya Rasulullah. Kaget semuanya, kok bisa kamu kelas kamu bisa melakukan perbuatan keji seperti ini? Disampaikan, ya Rasulullah, ketahuilah, dia memang wanita yang sangat kucintai dan sedang mengandung anakku ya Rasul. Tapi masalahnya saya nggak bisa tahan adalah apa? Karena dia sering mencaci maki engkau ya Rasulullah. Rasul mulai kaget. Terus apa yang kau lakukan? Ya udah, saya naikin, saya tusuk perutnya, dan keluarlah saat itu anakku. Maka Rasulullah mengatakan, isyhadu, saksikanlah, darah yang ditumpahkan bebas, alias tidak berdosa. Nah, dari 2 hadis ini dan hadis yang lain sangat bertentangan dengan kisah Abu Bakar yang tadi itu. Memang luar biasa, tidak semua kisah-kisah yang membuat hati kita menjadi terbawa begitu, jika tidak sahih, itu namanya berdusta. Apalagi berdusta kepada Rasul dan berdusta kepada Abu Bakar adalah dosa yang sangat besar, walaupun sepintas memang luar biasa kisahnya. Nah, beberapa hadis, ya, yang terkait tadi itu, kesimpulannya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka Abu Bakar manusia yang paling pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, bahkan telah dimansuskan, yakni telah dinaskan dan ditetapkan oleh Rasul. Maka orang membenci Abu Bakar, apalagi menghina Abu Bakar, dipastikan dia orang yang sesat dari jalur yang benar. Dalam hal ini Syiah adalah orangnya. Orang-orang Syiah, manusia yang pertama kali dibenci adalah siapa? Abu Bakar. Dan banyak hadis-hadis yang dibuat oleh mereka, ya,
bahwa Abu Bakar merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian keluarga Ali bin Abi Thalib, Fatimah dipukuli oleh Abu Bakar dan sebagainya, sebagaimana film yang dibuat oleh orang-orang Syiah, naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak pernah terjadi. Itu adalah dusta, kebohongan, buhtan yang sangat besar kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Demikian ya kajian kita pada malam hari ini, dan demikian yang bisa disampaikan. Semoga menambah keimanan kita, keyakinan kita, dan ilmu pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, satu saja. Baik. 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 Baik, barakallahu fikum. Dua pertanyaan saya kira cukup untuk malam ini ya. Kalau ada depending pertemuan berikutnya karena sudah malam. Baik, tentang perbedaan Nasara dan Nasrani. Nasara itu agamanya. Terjemahnya Kristen. Sedangkan Nasrani adalah orangnya. Nasrani adalah orangnya. Indonesia, negara kita. Kalau kita orang Indonesia disebut Indonesi. Kalau kita di luar negeri Indonesia, berarti orang Indonesia. Oh ya, negara kita namanya Indonesia. Kalau kita orang Arab, orang Indonesia, nisbah kepada kaitannya kita sebagai warga Indonesia dinamakan Indonesi. Maka saya dikenal kalau di luar Muhammad Amin Al-Indonesi. Berarti Muhammad Amin orang Indonesia, negaranya Indonesia. Nah, itu sih tentang pertanyaan pertama. Yang kedua tentang agama Nasara, tadi saya sampaikan bahwa itu adalah agama samawi, Kristen dalam hal ini. Ya, asal muasal agama Nasara dibawa oleh Nabi Isa. Kenapa disebutkan Nasara? Nasara pada Nasrun, para penolong-penolong dakwahnya Nabi Isa. Itu asalnya. Maka dalam bahasa Quran, para penolong dakwahnya dan ajaran Nabi Isa dari kalangan Bani Israel disebut Ansor jamaknya, ya, Ansor jamaknya, atau kemudian dikenal dengan Nasrani. Ini orang-orang yang menolong agamanya Nabi Isa. Itu asal muasalnya. Dan kita paham bahwa agama Nabi Isa adalah dari langit. Loh, kenapa kok jadi Kristen? Kristen itu kan istilahnya, karena dinisbahkan kepada orang-orang yang menolong dakwahnya Nabi Isa. Sebagaimana dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam man ansari ilallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah sebagaimana perkataan Isa putranya Maryam kepada Bani Israel, man ansari ilallah, siapakah yang mau menjadi penolongku? Man ansari, Nasrani berarti man nasarani, siapa yang menolong aku? Nah, dari situlah maka terkenalah agama Nabi Isa ini dengan agama Nasara. Terjemahnya dalam bahasa kita Kristen. Tapi asal muasalnya adalah agama samawi, karena dakwah seluruh para nabi itu sama. Dan agama yang turun dari langit sebenarnya namanya adalah Islam. Dari Nabi Adam, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nama ajarannya adalah asalnya adalah al-Islam, dakwahnya sama, tauhid. Dan hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah pernah mengatakan bahwa para anbiya itu bersaudara. Bapaknya satu, ibunya berbeda, agamanya sama, yaitu tauhid. Agamanya tauhid. Itu asal muasal agama Nasara. Kalau ditanyakan apakah sekarang agama Nasara itu masih asli, sudah enggak. Karena agama yang dibuat sekarang itu bukan agama yang turun dari langit, tapi agama buatan manusia. Bagaimana tidak 300-400 tahun Nabi Isa diangkat ke langit baru ditulis itu. Kira-kira bahasa siapa, tulisan siapa? Memang ada sebagian yang cocok dengan Islam, ada, tapi kebanyakan sudah tidak ada.
ya kan? Saya punya murid mu'alaf, dia jago perbandingan agama S2, perbandingan agama. Dia sebenarnya adalah ketua pimpinan suku Samosir. Dia katakan, Ustadz, dahulu saat itu masih kecil, dalam agama kami babi itu haram dulu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya agak dewasa, yang diharamkan itu berubah menjadi babi, ya, babi hutan. Kemudian yang diharamkan adalah babi hutan, padahal aslinya babi itu adalah haram. Artinya agama, kitab sucinya pun bisa berubah dengan sendirinya. Terjadi fermentasi mungkin kalau barangnya dari benda ini berubah menjadi benda ini, begitu kurang lebihnya. Itu ajaran mereka, karena tidak dijamin oleh Allah. Berbeda dengan ajaran Al-Quran. Allah mengatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, Islam. Apa kata Allah? Inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk menjaga agama ini. Maka agama ini terus akan dijaga oleh Allah. Melalui siapa? Kuasa Allah, dan dengan cara yang kedua, melalui hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Orang-orang pilihan Allah. Dan mereka orang yang sedikit, yang berpegang teguh pada syariatnya Allah dengan cara yang benar. Itu sedikit, bukan mayoritas. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, hingga nanti di akhir zaman ketika datang siapa? Al-Imam Al-Mahdi, dilanjutkan oleh Isa alaihissalatu wassalam 7 tahun. Kemudian setelah itulah baru mulai terjadilah peristiwa hari kiamat setelah beberapa tahun kemudian. Ini kisahnya cukup panjang, tapi demikianlah kurang lebihnya. Saya kira cukup Pak ya. Baik, barakallahu fikum. Demikian kita tutup dengan paratul majelis. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.